Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub. Ila akhir al-ayat. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Pemirsa ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa manusia dalam hidup kehidupannya tentu mempunyai maksud dan tujuan. Salah satu tujuan hidup kita adalah sebagaimana yang senantiasa diajarkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berharap mencapai tujuannya itu kebahagiaan dunia. Tentu untuk mencapai kebahagiaan dunia itu ada syarat dan ketentuan. Untuk mencapai kebahagiaan banyak hambatan, tantangan dan seterusnya. Dalam bermasyarakat kita ada sekitar kita yang juga harus kita perhatikan. Karena selain hablum minallah dalam takwaan kita kepada Allah, kita juga harus berbaik kepada sama hablum minas kita. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan bagaimana adab tetangga satu kepada tetangga yang lain. Bahwa tetangga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita ini ada yang menyatakan 10 rumah, 20 rumah dan sebagainya. Imam As-Sawri berkata bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke samping kanan dan samping kiri. Ada sebuah kisah yang menjadi pelajaran buat kita bahwa bagaimana seorang tetangga yang baik dan yang tidak baik. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasul pernah bersabda, ada seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya punya seorang teman perempuan fulanah yang setiap harinya rajin beribadah malam, rajin beribadah siang. Kalau malam tahajud, sholat malam, sholat hajat, sholat syukur dan seterusnya. Kalau siang puasa sunat, puasa sunat-sunat dan yang lain-lain yang dikerjakan, itu sunnah saja dikerjakan dengan baik, apalagi kewajibannya. Tetapi ada satu kekurangan oleh Rasul, yaitu lisannya tidak baik kepada tetangganya. Bagaimana menurut Rasulullah? Maka Rasulullah berkomentar bahwa dia adalah orang yang tidak baik. La khaira fihi, orang yang tidak baik. Dia adalah orang yang tidak baik. Bahkan nanti di akhirat ke calon penghuni neraka. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa barangkali bisa jadi hablum minallah kita baik, tetapi hablum minas kita kurang baik. Di dalam Islam kita diajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Satu kisah lagi akan menggambarkan kita bagaimana seharusnya tetangga yang baik. Di dalam sebuah kisah seorang imam besar, Imam Hasan Al-Basri, yang mana ketika hidupnya ditetangga dengan seorang yang bukan muslim. Kebetulan di daerah Timur Tengah itu banyak bukit-bukit. Rumah Hasan Al-Basri tersebut ada di bawah dan tetangganya yang ada di atas bukan orang Islam, bukan orang yang menyembah kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri di dalam hidupnya sangat baik kepada tetangganya. Maka suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit keras, maka tetangganya tersebut datang ke rumahnya dan kemudian diterima oleh istrinya. Kemudian tetangganya tersebut bertanya, di mana Hasan Al-Basri?
Istrinya berkata di dalam kamar, bolehkah saya diizinkan untuk memasuki kamar Imam Hasan Al-Basri? Setelah masuk ke kamar Imam Hasan Al-Basri tersebut, dilihatlah sebuah ember di pojokan kamar yang ternyata di dalamnya adalah berisi air yang kotor, air yang jorok yang berasal dari atas rumah alias orang yang datang tersebut. Orang yang datang tersebut, tamu tersebut bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan Al-Basri, itu ember yang ada di pojokan itu berisi air yang kotor, air yang jernih, air yang bukan, yang tidak jernih, bahkan air itu najis. Itu berasal dari mana?" Hasan Al-Basri berkata, "Saya tidak tahu. Yang jelas selama ini saya tampung." Jadi Hasan Al-Basri, berapa lamakah saudara tuan menampung air tersebut? Rupanya pemirsa yang sudah 20 tahun menampung air tersebut, yang selama ini tidak pernah komplain kepada tetangganya yang ada di atasnya. Kemudian dengan kesadaran yang sangat tinggi, maka kemudian tetangga tersebut, ini air tersebut, air yang kotor ini, air yang najis ini adalah air yang berasal dari kamar mandi saya, dari toilet saya. Selama saya hidup, baru kali ini saya punya tetangga yang luar biasa hebatnya, luar biasa, yang tidak pernah berbuat masalah dengan tetangga yang lain. Saya merasakan bahwa Hasan Al-Basri yang sangat baik, sangat menghormati tetangga. Oleh karena itu saksikan, wahai Hasan Al-Basri, hari ini juga, saat ini juga, saya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dari 2 peristiwa tadi ini mengandung makna bahwa jika kita dalam bertetangga tidak baik, tentu ini menjadi penghalang kita, bagi kita yang ingin tentunya di akhirat kelak kita masuk surga. Yang kedua, kalau kita saling mencintai dalam bertetangga, karena ada hak tetangga yang harus saling dipenuhi. Hak tetangga itu antara lain adalah, yang pertama, bahwa kita harus saling menghormati, saling membantu, saling mencintai, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa kita diwajibkan untuk saling membantu, saling tolong menolong, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengganggu, karena apalagi zaman sekarang ini, zaman modern begini, begitu banyak teknologi canggih sehingga masing-masing egoisnya dengan masing-masing kepentingannya. Kadang-kadang kita tidak memperdulikan kepentingan orang lain, kita hanya mementingkan diri sendiri. Bahwa tetangga itu mempunyai hak yang sama dengan orang lain, harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Yang terakhir adalah sabar ketika tetangga kita mempunyai masalah, atau mungkin memfitnah kita, membuli kita, dan seterusnya. Karena kalau kita ingin berbahagia, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, bahwa kita menjadi seorang wanita yang solehah atau istri yang solehah. Arba'un mas'adah, bahwa ada 4 hal yang harus kita punya agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang pertama, seorang istri yang solehah. Kemudian rumah yang luas, bukan berarti rumah itu harus mewah, tetapi rumah yang di dalamnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, yang berisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, punya tetangga yang baik. Mempunyai tetangga yang baik ini mungkin mudah diucapkan, tetapi prakteknya sungguh sangat sulit. Karena kadang-kadang kita dengan kepentingan kita, kadang-kadang kita memiliki tetangga. Dan sebuah hadis Rasul pernah bersabda, jika kita memasak, contohnya misalnya, maka perbanyaklah kuahnya, sehingga kita bisa membaginya dengan tetangga kita. Maka dipertanyakan, seseorang apabila dia tidak mencintai atau tidak menghormati tetangganya, wallahu la yu'min, demi Allah, dia tidak
dia bukan kategori mukmin, dia bukan kategori orang yang beriman kalau dia menyakiti tetangganya. Mudah-mudahan dengan bulan puasa yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan berkah, banyak tarbiyah di dalamnya, banyak pendidikan, menjadikan kita orang-orang yang peka kepada orang lain, peka kepada sekitar kita, apalagi kepada tetangga kita. Tetangga adalah saudara yang terdekat. Barangkali kita punya saudara yang jauh, yang merupakan saudara kandung, tetapi manakala kita ada hal yang sangat mendesak, mana pasti tetanggalah yang paling utama, yang paling pertama membantu kita. Demikian saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit dapat bermanfaat bagi kita dalam hablum minas kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kekurangan mohon maaf, ada kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.